Bagaimana kabarmu? Sudah bersyukurkah kamu sama Tuhan atas berkat-Nya di hari ini? Gak terasa ya, sudah 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Gak terasa juga, banyak hal telah berubah dari keseharian kita. Mulai dari harus selalu pakai masker, harus selalu menjaga jarak, harus selalu mengedepankan kesehatan, harus ikut vaksinasi, dan masih banyak lagi. Sekolah, kuliah, dan segala aktivitas kita harus serba online. Hashtag di rumah aja bertebaran di setiap sosial media kita. Oh ya, ada satu hal lagi yang berubah. Dulu, hari Minggu merupakan hari yang paling kita tunggu. Kita bisa bertemu dengan teman-teman komunitas seiman kita, bisa beribadah bareng, lompat-lompat memuji Tuhan, dan melakukan banyak aktivitas seru selepas ibadah. Namun, sekarang ini kita diharuskan ibadah di rumah aja. Sadar gak sih, makin hari rasa semangat kita mulai menurun dalam beribadah. Tentunya banyak sekali alasannya. Males, mager, kurang seru, gak ngefeel, dan lain-lain. Sampai akhirnya, kita nggak sadar kalau kita nggak cuma physical distancing sama sesama, tetapi juga sama Tuhan. Kamu lebih memilih bermain games, nonton drakor, YouTubean, scrolling IG dan TikTok, bahkan rebahan aja di hari Minggu. Aneh ya, kita sebagai generasi digital justru sulit untuk beribadah secara online. Mungkin menurut kamu bermain games lebih seru daripada dengerin khotbah. Tetapi coba deh kita hitung kalau seminggu terdiri dari 7 hari dikali 24 jam, bisa dong kita sediakan waktu buat Tuhan untuk ibadah? Sampingkan dahulu games kamu dan kesibukan kamu lainnya untuk sejenak mendengar suara Tuhan. Yuk kita belajar untuk ubah pandangan kita bahwa setiap harinya kita membutuhkan Tuhan. Selain melalui saat teduh dan doa, kita juga membutuhkan ibadah di setiap minggunya. Ibadah adalah bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Kalau sampai hari ini kamu masih diberikan kesehatan, kamu masih bisa tidur nyenyak semalam, dan kamu masih bisa sarapan pagi ini, ingatlah bahwa semua itu hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Yuk, luangkan waktu untuk mengucap syukur akan kasih-Nya Tuhan bagi hidup kita, salah satunya lewat ibadah. Buang jauh-jauh rasa malas kamu, dan luangkan waktumu untuk Tuhan. Shalom Hope Junior. Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah hari ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik dong pasti. Kalau kabar Kak Frans gimana? Wah, selalu diberkati. Puji Tuhan ya, Tuhan itu selalu berkati kita. Walaupun dalam pandemi COVID saat ini kita masih bisa beribadah. Ayo kita nyanyiin satu lagu, kita tunjukin rasa bersyukur kita sama Tuhan. Come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Woo! Keren buat Tuhan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kesedihanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya.
Cud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 u. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ya teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita sembah Tuhan Allah kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ajarkan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia
setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Tetap Tuhan setiap hari ajari kami Tuhan untuk selalu taat dan setia Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau mendengar firman-Mu Bapa, kiranya Engkau berkati Tuhan pembicara kami, Engkau berkati lidah bibirnya Tuhan, agar hari ini Tuhan apa yang dia sampaikan dapat tersampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Hope Junior, apa kabar teman-teman semuanya? Di sini ada Kak Randy dan Kak Sharon. Nah, hari ini di hari Minggu yang luar biasa ini kita mau bagiin materi khotbah yang relate banget sama kehidupan kita nih Kak. Judulnya adalah generasi yang berbeda. Nah, kenapa hari ini setiap kita perlu banget menjadi generasi yang berbeda atau orang-orang yang mungkin hari ini berbeda dalam arti kata kita punya value hidup di dalam kehidupan sesuai dengan firman Tuhan ya. Di zaman new era ini, di zaman sekarang banyak perubahan yang terjadi, tapi hari ini Kak Randy percaya buat setiap kita harus tetap punya nilai-nilai standar-standarnya firman Tuhan. Betul, kita harus berani buat tampil berbeda. Betul. Daripada mungkin teman-teman kita atau teman-teman sepergaulan kita gitu, karena kita mau tunjukin bahwa ya kita anak Tuhan gitu kan. Betul banget, karena itulah kita ada di sini untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di slide ya kan, ini ada gambar anak kecil tapi dia kayak pakai baju Superman, artinya ini sesuatu yang berbeda ya kan. Superman kan kalau kita lihat, wah dia ganteng, dia tinggi, dia dewasa, ini anak kecil gitu. Artinya kita aja yang masih muda, kita bisa lakukan sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita mulai ya teman-teman ya hari ini. Kak Randy percaya mau dimanapun teman-teman lagi ibadah, Kak Randy percaya hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Oke, kita mau belajar sama-sama di 1 Timotius 4 ayat ke-12. Oke, di sini ada ilustrasi gambar dari seorang Paulus dan anaknya yaitu Timotius. Nah, ayatnya berbicara seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, sekarang kata-kata engkau itu diganti dengan nama kita. Oke, jadi kalau misalkan jangan seorang pun menganggap Randy rendah. Wah, oke. Teman-teman yang di rumah juga sama-sama, kita mau baca sama-sama ayat ini, kita mau confess bareng-bareng, biar ayat ini menjadi benar-benar kekuatan buat kita. Oke? Kita baca di yang ketiga ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap Randy rendah karena Randy muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Siaran tadi dalam siaran, karena ini dalam mu gitu ya. Nah hari ini artinya apa sih? Teman-teman, kita itu boleh usianya masih muda, tetapi hari ini Tuhan berikan kita hari ini kapasitas yang sama untuk kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Sama seperti di slide ini nih, ya kan, antara Paulus sama Timotius, ya kan. Next slide-nya. Nah, ini dia. Ini adalah ilustrasi juga tentang Paulus dan Timotius. Paulus itu teman-teman dulunya ya di Alkitab, dia itu adalah seorang yang sangat-sangat benci banget yang namanya orang Kristen. Sebelum namanya Paulus itu namanya Saulus ya. Dia suka bunuh orang Kristen, dia nggak suka ada pemberitaan firman Tuhan. Dia sangat benci banget sebenci-bencinya. Banyak banget orang yang dibunuh sama dia. Sampai akhirnya dia bertobat, dia bertemu sama Tuhan. Dan hari ini dia berbalik, benar-benar hari ini dia setia sama Tuhan. Sampai hari ini dia di slide ini tertulis dia menjadi pemurid, artinya menjadi pembina. Dan dia punya anak muridnya itu namanya Timotius. Nah Timotius itu masih muda.
Ya, mungkin seumuran kita kali ya, umur Iya, ya, seumuran aku. seumuran Kak Sharon gitu. Karena ini juga sih seumuran juga lah ya. Nah, dia masih muda banget. Tetapi hari ini Paulus sebagai pemurid, dia banyak banget mempercayakan seorang Timotius, yaitu anak muridnya, untuk bisa meyakinkan kalau Timotius, walaupun Timotius muda, tapi Timotius bisa melakukan perkara yang besar. Nah, hari ini juga itulah yang kita pengen dari setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang menjadi teladan. Nah, menjadi teladan itu artinya apa? Sesuatu yang dapat dicontoh ke arah yang lebih baik. Ya, jadi itu berani berbeda itu hebat, teman-teman. Jadi kalau misalkan hari ini kita lagi nongkrong, ya kan, mungkin setelah PPKM, wah mau ketemu teman-teman ya, yang pasti tetap harus jaga protokol kesehatan juga. Wah, yang lainnya ngomong kotor semuanya. Nah, kita juga hari ini bukan berarti kita harus ngomong kotor, teman-teman. Karena hidup kita hari ini sudah ditebus sama Tuhan, kita harus jaga perkataan kita dengan benar. Di saat orang lain, teman-teman kita ngomong kotor, kita jaga perkataan kita dengan tidak ngomong kotor. Ya, banyak banget hal yang kita bisa tunjukin buat setiap anak muda, buat setiap teman-teman kita ataupun dimanapun kita berada, untuk kita benar-benar bisa jadi contoh. Dan hari ini jangan takut untuk menjadi berbeda, gitu. Nah, Kak Sharon kira-kira punya nggak cerita tentang hal ini nih untuk menjadi teladan? Mungkin waktu sekolah atau di rumah juga. Contohnya mungkin kayak di sekolah ya teman-teman. Apalagi kalau lagi online sekarang itu pasti mudah banget kita tergoda untuk nyontek. Ya kan? Kalau ujian, kalau ulangan kan ya mungkin ada di dalam Zoom, tapi kan guru pasti nggak lihat kalau misalnya kita buka catatan, kita googling gitu, atau kita chatan sama teman kita gitu. Nah, di sini diuji teman-teman kita apakah kita benar-benar sesuai dengan Kristus atau enggak nih gitu. Berani untuk nggak nyontek atau enggak, karena ini kan balik lagi ke hati kita masing-masing ya teman-teman. Kalau di rumah sekolah online kan nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Nah, ini ya balik lagi ke hati teman-teman gitu. Kalau teman-teman ya mau jadi teladan, ya langkah kecilnya itu ya dimulai dari nggak nyontek, dimulai dari punya integritas juga gitu pada saat kita lagi ujian. Yes, bener banget. Jadi berani berbeda itu hebat, bukan berani berbeda itu jadinya dijauhin temen, takut nggak dianggap, takut nggak jadi temenan lagi. Aduh, enggak lah. Karena keberhargaan kita itu dinilai dari apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Oke? Jadi hari ini kita belajar dari hidup Paulus dan Timotius, bagaimana Paulus seorang pembina, seorang pemurid, dia mempercayakan Timotius, lu tuh orang yang luar biasa. Timotius, walaupun lu muda, lu bisa lakukan hal yang luar biasa. Dan itu memang terjadi. Dan Timotius juga menjadi salah satu orang yang menjadi hebat pada ketika Timotius hidup gitu. Banyak melakukan perkara, banyak hari ini lakukan melayani Tuhan, dia jadi maksimal, dia bahkan bisa memuridkan kembali gitu. Jadi hari ini setiap orang itu sudah diberi tanggung jawab dan kepercayaan juga. Gitu. Oke? Nah, next slide. Kita mau tahu nih, bagaimana kita sebagai anak muda bisa tampil beda. Yang pertama, teman-teman, hidup yang benar. Oke? Yang pertama, hidup yang benar. Ayatnya ada di Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Karena dia akan baca ayat yang ganjil, Kak Sharon baca ayat yang genap ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Kita mulai. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sebagai anak muda, kita pengen tampil yang beda. Yang pertama, hidup yang benar. Apa sih hidup yang benar?
sesuai dengan ayat ini? Yang pertama, kita belajar terus mengenal Kristus. Lewat apa tuh, Pak? Nah, lewat 4M, artinya kita lewat saat teduh, renungan ya. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan renungan ya kan, atau bahan saat teduh. Nah, dengan kita mengenal Tuhan ya, biasakan sesudah bangun pagi ya kan, bukan langsung pegang gadget, tapi cari Tuhan. Lewat apa? Kita baca firman. Banyak banget sekarang aplikasi yang membantu kita dapat ayatnya, dapat renungannya gitu ya. Banyak banget teman-teman. Jadi artinya kita harus belajar terus mengenal Kristus. Apalagi kita menerima kebenaran dalam Kristus. Kayak sekarang nih, teman-teman lagi nonton, teman-teman karena ini tahu lah, kalau kita lagi ibadah online mungkin sambil main handphone, mungkin sambil di mana, mungkin jadinya nggak fokus. Tapi karena ini mau kasih tahu, firman yang hari ini disampaikan ketika teman-teman dengar, teman-teman lakukan, itu akan jadi berkat dan jadi kekuatan buat setiap kita. Artinya kita menerima kebenaran di dalam Kristus. Kita nggak usah lihat, nggak usah dengar, wah aku maunya yang khotbah yang lucu, atau aku maunya yang khotbah yang ganteng atau yang cantik. No. Bukan itu teman-teman poinnya. Poinnya adalah kita menerima firman dengan benar. Karena Roh Kudus akan menuntun kita. Gitu. Dan ketiga, kita menanggalkan manusia lama kita. Gitu. Artinya dosa-dosa yang kayak tadi Kak Sharon bilang, nyontek, teman-teman mungkin hari ini suka bohong sama orang tua, ya kan? Dikasih uang jajan 5.000, tapi bilangnya mintanya 15.000, ternyata 10.000-nya buat jalan-jalan, pakai buat beli apa gitu ya, sesuatu yang nggak baik sebenarnya. Hari ini kita harus belajar jujur. Selagi kita muda, kita harus belajar untuk jujur. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai anak muda dan bisa tampil yang beda. Yang kedua adalah hidup dengan pikiran yang benar. Ayatnya di Kolose 3:13, boleh Kak Sharon bacain? Oke, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, hidup dengan pikiran yang benar, teman-teman. Artinya dari ayat ini, ketika mungkin ada teman-teman kita yang melakukan kesalahan sama kita, Tuhan minta kita apa? Sabar. Tuhan minta kita hari ini, coba deh, kalau misalkan Randy ada di posisi seperti Tuhan, ketika Randy diisengin sama orang lain, apa yang Randy lakukan? Gitu. Jadi kita juga harus berpikir, kalau gue marahin lagi, apakah Yesus lakukan itu? Kita pakai kacamatanya Kristus ya teman-teman. Kita bukan pakai kacamatanya kita, tapi pakai kacamatanya Tuhan. Jadi ketika kita punya pikiran yang benar, kita itu mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Gitu. Karena kalau kita mencari Tuhan setiap hari, kayak tadi Karini bilang, setiap pagi bangun mulai hubungan, baca firman Tuhan, ya kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa sampai pikiran kita dipenuhi pikiran Kristus. Gitu. Karena itu penting banget. Teman-teman, ketika Karini juga hari ini banyak banget gitu. Walaupun hari ini mungkin Karini bukan sekolah, tapi Karini lagi kerja, tapi banyak hal yang Tuhan bantu Karini banget. Ketika Karini deket sama Tuhan, ketika ada ujian, ada masalah yang terjadi, ketika pikiran Karini dipenuhi oleh kuasa Kristus, Karini punya respon yang benar. Gitu. Kalau mungkin hari ini kita nggak punya pikiran yang benar, mungkin jadi emosi, jadinya kecewa, kepahitan dan sebagainya. Iya, benar banget Kak. Kadang-kadang mungkin kita masih suka overthinking, betul, atau kita suka negative thinking sama teman-teman kita, dan itu jatuhnya nggak baik juga kan buat kita, teman-teman. Jadi ya bener banget yang tadi Karen dibilang, kita harus punya pikiran yang diisi sama firman Tuhan, sama perkataannya Tuhan. Lewat apa? Lewat saat teduh, lewat kita doa, bangun hubungan sama Tuhan setiap harinya, teman-teman. Yes, pasti bisa ya teman-teman yang di rumah ya. Ya, kita lakukan sama-sama bersama-sama. Nah, yang terakhir, gimana sih anak muda bisa tampil yang beda? Yang terakhir itu adalah hidup dan tindakan yang benar. Ayatnya di Mazmur 119 ayat yang ke-9. Boleh Kasihan baca lagi? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjaga dengan firman Tuhan. Menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya yang kayak tadi Karini bilang di awal, kita jadi orang yang punya value atau nilai yang berdasarkan dari firman Tuhan atau dari Tuhan. Karena hari ini kalau hidup kita tanpa nilai-nilai, teman-teman,
Kalau hari ini kita tidak punya basic yang kuat, kita cuma modal percaya sama Tuhan, tapi kita nggak lakukan kebenarannya, hari ini sama aja teman-teman. Sayang banget. Malah mumpung masih muda hari ini, kita pacu diri kita untuk kita belajar mengenal Tuhan. Bukan, jangan sampai ada statement kayak gini, nanti aja lah Kak, tunggu aku tua baru aku bertobat. Iya, aku masih kayak gini, aku masih mau main-main. Iya, it's okay main-main, nggak salah. Tapi teman-teman harus punya pikirannya Tuhan. Teman-teman harus punya standarnya yang dari Tuhan. Karena itu penting banget buat kita. Oke, next slide. Nah, apa perbedaan ayam dan Raja Wali? Ini menarik banget. Kalau misalkan ada di slide ya teman-teman. Ayam itu apa sih? Ayam itu dia sukanya tempat yang rendah. Kalau Raja Wali apa kasihan? Dia sukanya di tempat-tempat yang tinggi. Dia suka di tempat atas yang tinggi. awan, Yes, teman-teman. bener banget. Nah, kalau ayam, kalau ada badai, kabur, cari tempat yang aman. Tapi kalau Raja Wali justru dia menerjang badai itu, teman-teman. Yes. Dia lewatin badai itu, dia rela bayar harga ya tuh karena. Nah, dan ayam itu nggak mau ambil resiko. Artinya apa? Artinya ketika kita mencari perkara yang ada di atas, semakin kita menghadapi masalah, tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, maka disitulah engkau akan menerima jawaban setiap masalahmu. Artinya sama seperti Raja Wali, ketika ada masalah, ketika ada badai, bukannya dia tambah nyusruk, tambah turun, tapi dia tambah naik. Kenapa? Dia lewatin badai itu. Kenapa? Karena dia tahu hari ini dia pasti bisa melewati itu. Dan kita pun juga sama, jangan punya mental ayam yang kabur, ada masalah, lari, no, jangan. Tapi hari ini punya mental seperti Raja Wali, ketika ada apapun yang kita lagi pikirkan, kita pikirin apa yang Tuhan mau lakukan buat hidup kita. Oke? Dan ini yang terakhir, kenapa seringkali kita tidak mau menjadi teladan? Yang pertama, karena kita malas, karena kita nggak mau peduli. Tetapi ciri anak-anak muda yang mau siap jadi teladan, dia aktif, bahkan dia peduli hidup orang lain. Nah, yang kedua apa lagi? Dia menyalahkan apa? Keadaan atau keterbatasan fisik. Tetapi anak muda yang jadi teladan itu, keterbatasan bukan alasan tidak bisa menjadi berkat. Nah, yang ketiga apa lagi, Kak Sharon? Yang ketiga itu negative thinking. Kalau kita nggak mau jadi teladan, ya biasanya kita negative thinking kayak tadi aku bilang. Tapi kalau ciri-ciri anak muda yang siap jadi teladan itu pasti positive thinking, kebalikannya nih teman-teman. Jadi kita memandang semuanya ya positif aja gitu, jangan kayak aduh takut Kak, aduh kayaknya dia nggak baik Kak, kayak aku nggak bisa Kak ngelakuin ini. Jadi ada asumsi di luar situ ya. Pikiran kita aja biasanya itu teman-teman. Betul banget. Nah, yang keempat apa lagi Kak Sharon? Yang keempat, kita nggak pede, kita kurang percaya diri. Betul. Sementara kalau kita mau jadi anak muda yang mau jadi teladan, itu kita harus percaya diri karena Yesus ada di dalam kita, Tuhan Yesus ada di pihak kita. Mungkin kita jalannya itu berbeda sama teman-teman kita, tapi ya kita berjalan nggak sendirian teman-teman, kita jalan sama Tuhan Yesus gitu. Jadi nggak perlu ada yang kita khawatirkan, nggak perlu ada yang kita takutkan kalau kita berani berbeda gitu daripada teman-teman kita. Yes. Dan yang terakhir, orang yang mau jadi teladan itu dia nggak mau bayar harga, tetapi orang yang mau jadi teladan itu dia bayar harga, dia bayar waktu, dia bayar tenaga, dana dan lain sebagainya. Oke, ini slide terakhir dari Kak Randy dan Kak Sharon. Hari ini poin yang terpenting hari ini yang kita mau belajar sama-sama, jangan takut untuk berbeda, teman-teman. Ya, bukan berarti teman-teman kita pada ngerokok, kita harus ngerokok juga. Bukan berarti teman-teman kita mungkin nonton film-film dewasa, kita juga harus nonton. No. Jangan takut untuk berbeda. Hari ini pesannya kita harus dipenuhi oleh pikirannya Tuhan. Kita harus belajar hari ini, bukan cuma punya teman di sekolah kita, tapi juga kita punya teman di dalam Tuhan. Artinya kita punya teman komsel. Nah, kalau di kita sebutannya adalah kompak atau komunitas sepakat. Nanti beberapa minggu kemudian Karendi akan jelasin artinya kompak itu seperti apa. Dan hari ini yang Karendi pengen adalah kita mulai bangun hubungan kita sama Tuhan. Kita belajar sama-sama bagaimana saat teduh. Nanti setiap kakak-kakak yang ada di Hope Bunker PM gitu ya akan ajarin teman-teman semuanya supaya kita bisa belajar bersama-sama untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Gitu. Oke, siap ya teman-teman ya? Siap dong pasti. Karena dia percaya setiap kita harus jadi generasi yang berbeda. Jangan takut, kita punya Tuhan yang besar. Sekalipun itu ada masalah di rumah, di orang tua, apapun. Ketika kita berdoa sama Tuhan dan kita serahin semua sama Tuhan, Tuhan akan bekerja buat hidupmu.
Hari ini mau berdoa buat teman-teman semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Tuhan, kami mau menaruh setiap pikiran, tindakan, hati kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang menjaga value, nilai-nilai, standar daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Kami mau menjadikan Yesus sebagai poros dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami mau melakukan apapun Tuhan, kami mau melakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, ketika kami mungkin ada masalah, kami ada pergumulan, kami mau serahin semuanya sama Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang terjadi Tuhan, kami serahkan semuanya sama Tuhan, karena kami tahu Engkau yang menjaga hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, dimanapun kami berada, di rumah, di mobil, di luar, atau dimanapun Tuhan. Tuhan yang menjaga hidup kami, Tuhan yang meng-cover hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, setiap kita katakan amin. Welcome to Hope Junior. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya. Yang pertama ada komunitas sepakat atau yang biasa disebut kompak. Kami mengajak teman-teman untuk tergabung dalam kompak. Dengan mengikuti kompak, kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam Kristus untuk semakin serupa dengan Kristus. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk kompak ya. Bagi yang belum tergabung, bisa langsung hubungi Kak Frans dan Kak Sharon. Selanjutnya kita ada saat teduh. Nah, kita juga mengajak teman-teman untuk setia dalam membangun hubungan dengan Tuhan lewat saat teduh. Yuk luangkan waktunya untuk mencari wajah Tuhan setiap hari. Berikut adalah nomor rekening bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan gedung, dan perpuluhan. Teman-teman bisa screenshot ya layar teman-teman sekarang. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap menjadi terang dimanapun berada. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online ini. Semoga teman-teman bisa ikut ibadah setiap minggunya ya. Happy Sunday, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semuanya, tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan, kita udah dengerin firman, kita udah dengar pengumuman juga. Sekarang kita mau tutup ibadah hari ini, ya. Kita mau terima doa berkat, kita mau kedangin tangan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah punya Tuhan. Kami mau menjadi dampak bagi banyak orang dengan kami punya karakternya Tuhan. Kami punya value yang hari ini kami belajar dari firman-Mu, dari kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Hari ini diberkatilah Engkau ketika Engkau mendengar firman ini, diberkatilah ketika Engkau sekolah, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, apapun yang Kau kerjakan berhasil adanya. Kau akan naik dan tidak akan turun, Kau akan menjadi kepala bukan ekor. Dan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang terima berkat bersama-sama dengan saya kita mau katakan amin. God bless you. Kita ketemu minggu depan ya semua. God bless.